Malam semuanya. Salam kenal, nama gue Breo. Ini episode pertama gue di channel YouTube Curahan Misteri. Malam ini gue bakal berbagi kisah nyata yang dialami seorang yang bertempat tinggal di desa kecil di Jawa Tengah. Kisah ini terjadi sekitar 10 tahun lalu. Cuma sampai saat ini yang mengalaminya masih ingat betul kejadiannya seperti apa. Kalian sudah siap dengan ceritanya? Kita masuk ke ceritanya. Namanya Dian. Seorang mahasiswa yang sedang liburan di rumah neneknya di desa di Jawa Tengah. Rumah itu meskipun sedikit sederhana, berada di lokasi yang sangat terpencil. Di sekelilingnya hanya ada sawah, kebun bambu, dan satu jalan kecil yang jarang dilewati kendaraan. Di desa itu ada cerita lama yang sering diulang-ulang warga tentang suara tangisan yang terdengar di tengah malam. Tapi seperti kebanyakan anak muda, dia menganggap cerita itu cuma mitos belaka. Sampai akhirnya malam itu terjadi. Malam itu Dian sedang belajar di ruang tengah. Neneknya sudah tertidur sejak jam 9. Dan rumahnya menjadi sunyi. Pukul 11 malam, Dian mulai mendengar suara aneh. Awalnya pelan. Seperti isakan. Ia mengira suara itu angin atau binatang malam. Tapi suara itu semakin jelas. Seperti suara seorang perempuan yang sedang menangis terisak-isak. Dian menengok ke jendela. Tapi di luar, Dian tidak melihat apa-apa. Dian coba mengabaikannya. Tapi suara itu semakin dekat. Seolah-olah datang dari rumahnya. Rasa penasaran Dian memberanikan Dian untuk membuka pintu. Dan di sanalah Dian melihatnya. Di bawah pohon mangga, di depan rumah, ada sosok wanita berambut panjang dengan pakaian putih lusuh. Dian membeku. Wanita itu hanya berdiri memunggunginya. Bahunya bergetar seperti sedang menangis. Dian berusaha menutup pintu perlahan. Berharap wanita itu tidak melihat Dian. Tapi sebelum pintu itu tertutup, wanita itu berhenti menangis. Ia membalikkan badan. Wajahnya hancur seperti terbakar. Matanya kosong dan bibirnya
bergerak seperti sedang berbisik sesuatu. Namun tidak ada suara yang keluar. Dian langsung menutup pintu dan menguncinya. Tubuhnya gemetar, tapi suara tangisan itu tidak berhenti. Bahkan semakin keras. Seperti tepat ada di luar pintu. Dian mencoba membangunkan neneknya. Tapi neneknya tidak merespon. Seperti tertidur sangat lelap. Lalu tiba-tiba pintu depan diketuk. Suara ketukan itu pelan, tapi membuat bulu kuduk Dian berdiri. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika ia mulai membaca doa, suara ketukan itu berhenti. Tapi suara tangisan itu berubah menjadi tawa. Tawa pelan yang mencekam. Pagi harinya, setelah nenek Dian terbangun, Dian menceritakan semuanya dengan wajah pucat. Sang nenek hanya terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Kamu beruntung dia tidak masuk. Dia hanya ingin menunjukkan kalau dia ada." Setelah kejadian itu, Dian tidak pernah lagi mendengar suara tangisan tersebut. Akan tetapi, setiap kali Dian main ke rumah neneknya, Dian merasa seperti ada yang mengawasi. Dan sampai sekarang, pohon mangga itu tetap berdiri di depan rumah nenek Dian. Menjadi saksi bisu dari malam yang tak pernah bisa dilupakan Dian. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa kalian pernah mengalami hal yang serupa? Cerita ini mungkin terdengar seperti legenda biasa, tapi untuk Dian, itu ada pengalaman nyata yang sulit dilupakan. Kalau kalian punya cerita seram yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Breo, undur diri.